Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelas TV yang dirahmati Allah, bertemu lagi bersama Ana Gazon Zaid Arfa di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kohas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, di episode kali ini kita akan berbincang tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda. Ya, terima kasih Abah sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Ramadanku bersama. Karena mewakili sahabat-sahabat Kelas TV Abah. Ya. Mereka ingin berbincang permasalahan seputar Ramadan Abah. Silakan Ananda. Pertanyaannya itu begini Abah. Ya. Apakah wajib mengqadha puasa yang tertinggal satu hari yang dibatalkan pada hari yang sama dengan meninggalkannya Abah? Orang yang meninggal ketika dia seharusnya dia berpuasa kemudian meninggal, agama Rasulullah SAW bahwa siapa yang tidak berpuasa falyasum ahlahu, dipuasakan oleh keluarganya. Itu bagian daripada dalil yang ada. Ada juga menyatakan tidak perlu karena itu adalah fardhiyah ainiyah pada orang seseorang, tidak perlu untuk dipuasakan. Ada mengatakan cukup dibayarkan fidyah saja orang meninggal model ini. Pendapat mana yang kita laksanakan? Kalau Imam Syafi'i mengatakan falyasumhu. Jadi ketika ada orang meninggal, kemudian dia tidak berpuasa ketika dia meninggal tersebut, maka falyasumhu waliyuh, berpuasa untuknya terhadap walinya, artinya diganti oleh keluarganya. Kalau misalnya meninggal suaminya, maka istrinya atau anaknya atau ibunya atau siapa menggantikan puasa dari orang yang meninggal tersebut. Tidak sanggup Ustaz, maka bisa saja diganti dengan memberikan fidyah terhadap orang yang meninggal tersebut, karena itu kewajiban. Ya namanya qadha, ya namanya ketika tinggal puasa Ramadan, maka wajib untuk menyelesaikan. Karena Al-Qur'an Allah firmankan, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Siapapun di antara kita yang sakit dan dalam keadaan perjalanan ketika tidak puasa, fa iddatu min ayamin ukhra, diulang di lain hari. Sementara yang tidak mampu lagi puasa karena sakit, karena kondisi yang lemah sangat, ya, wa alal ladzina itu ta'am miskin. Siapapun yang tidak sanggup puasa silakan bayar fidyah, yakni memberikan makan fakir miskin. Jadi ketika dia meninggal, maka dianjurkan puasa menurut pandangan Imam Syafi'i dan juga beberapa imam yang lain bahwa falyasumhu waliyuh, maka walinya mempuasakan untuknya pengganti terhadap puasa yang ditinggalnya. Ya, Ustaz Abah juga pernah nenek Abah meninggal di bulan puasa, maka sisa daripada puasanya itu digantikan oleh cucu-cucunya untuk menyelesaikan puasanya sempurna. Jadi silakan, karena ada pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut. Ada juga mengatakan tidak perlu, cukup membayar fidyah, karena fidyah itu lebih fadilah untuk memberikan makan kepada orang, untuk memberikan kebaikan kepada orang atas niat orang yang telah mendahului kita melalui puasa yang ditinggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ulama mengatakan boleh diqadha puasa orang meninggal ganti daripada meninggalnya dia. Kemudian juga mengatakan tidak perlu qadha, cukup bayar fidyah, tergantung kemana yang kita inginkan. Tapi kalau saran saya dengan dalil fikih yang dikampaikan tadi, falyasumhu waliyuh, eloklah berpuasa dari walinya untuk keluarga yang tertinggal puasanya karena meninggal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ananda. Jadi digantikan ya Pak sama keluarga? Ya, digantikan sama keluarganya, betul. Ada Ana lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Silakan. Jadi orang yang meninggal tadi Abah, apa beliau wajib bayar zakat fitrah? Zakat fitrah wajib, ya. Nah, cuman ketika dia sudah meninggal, kadar wajibnya menjadi hilang. Namun wajib ketika hadir. Bahkan kalau kita lihat anak bayi yang kebetulan misalnya malam ini terakhir puasa nih, ya, orang belum khutbah besok, tahu-taunya lahir, itu wajib zakat fitrah, ya. Kecuali setelah selesai khutbah Idul Fitri turun, anaknya lahir, berarti dia wajib zakat fitrah. Tapi selama khatib belum turun dari mimbar, maka dia wajib bayar zakat fitrah, supaya anak itu menyangkut tanggung jawab untuk terhadap apa yang dilakukan. Begitu juga dengan yang meninggal tadi, ya, karena dia sudah masuk puasa nih, kadang kan proses perjalanan berpuasa, tinggal lagi zakat belum terbayar, eloknya dibayarkan, apalah susahnya membayarkan, walaupun dia tidak wajib lagi karena dia sudah terlaksana. Tapi ulama mengatakan karena dia sudah masuk Ramadan, maka dia wajib untuk zakat. Karena Imam Syafi'i menyatakan zakat fitrah itu dimulai dari awal Ramadan sampai akhir. Anggaplah ini macam tadi meninggal sudah baru beberapa hari, berarti kan sudah masuk Ramadan. Maka untuk menyempurnakan Ramadannya, falyu'addi zakatil fitr, sempurnakan zakat fitrah, bayarkanlah walaupun dia sudah tiada, sebagai sebuah sedekah dan kebaikan untuk almarhum yang telah mendahului kita insyaallah. Jadi tetap bayar zakat fitrah ketika sudah di Ramadan yang meninggal, ya. Bayangkan orang yang baru lahir saja langsung bayar. Mereka yang meninggal di bulan Ramadan bayar zakat fitrah. Supaya apa?
Ramadan yang dia tunaikan, Ramadan yang dia jalankan diterima Allah. Karena Ramadan kita, puasa kita Ananda Zaid dan juga pemirsa tidak sempurna kecuali disempurnakan dengan membayar zakat fitrah sebagai ujung untuk memfitrahkan diri kita, untuk mensucikan diri kita dan mendapatkan rahmat Allah SWT. Begitu Ananda Zaid. Jadi membayar zakat fitrah itu wajib ya? Tetap wajib walaupun dia sudah meninggal. Ya. Karena ada pertanyaan ketiga. Ya, Pak, silakan. yang terakhir. Apa istri beliau boleh keluar rumah selama masa iddah, termasuk pergi tarawih dan sholat idul fitri? Baik. Jadi kalau ditinggal suami, perempuan memang ada masa iddah. Masa iddah itu masa tunggu, ya. Jadi tergantung masa iddahnya. Kalau dia perempuan yang belum berhubungan, artinya malam ini akan nikah, tahu-taunya baru masuk kamar, kemudian ada tiang jatuh, tertimpa suaminya meninggal, berarti kan belum berhubungan, ya. Maka dia tidak ada masa iddah. Itu untuk yang perempuan yang meninggal walam ya cuma belum berhubungan. Nah, tapi kalau misalnya sudah berhubungan, ya artinya sudah nikah kemudian sudah sekamar berhubungan, lalu dia meninggal suaminya, maka kata ulama salah satu asyur ya dia harus menunggu masa iddah kurang lebih masa 3 kali suci. Ya, artinya kalau bulan pertama dia masih suci, kemudian bulan kedua dia suci, bulan ketiga dia suci, maka dia bisa menikah di bulan keempat. Tapi kalau pertama, kedua dia tidak suci, maka dia harus tidak menikah sampai masa 3 kali. Karena kalau dia menikah dengan yang lain, ya kemudian dia sedang posisi belum suci, takutnya ketika dia menikah, tak tahu ini anak siapa dalam kandungannya. Makanya kata ulama, salah satu kuruk 3 kali suci. Nah itu kata ulama yang satu. Ada lagi masa yang lain, yang hamil, ya ketika misalnya dia hamil, sudah ada isi dalam perutnya, kemudian suaminya meninggal, itu masa iddahnya sampai anaknya lahir. Jadi jangan menikah ketika dalam hamil, tidak boleh. Itu namanya masa iddah. Nah, ketika meninggal masa iddah, eloknya kalau kita di Indonesia janganlah keluar. Ini kan kadang-kadang suami meninggal bersolek-solek kita iddah. Na'udzubillah. Kenapa? Biar cepat laku. Ini salah. Ya, kenapa? Karena ketika kita meninggal suami, ketika kita meninggal keluarga kita, eloknya takziah. Takziah adalah makna kita sedang berduka, maknanya jangan berlebihan. Tapi kan ini Ramadan Ustaz, kita nak lebaran. Itulah yang cerita, illa bin darurah. Karena dalam keadaan yang sangat genting, macam mana mungkin kita masih sedih, sedangkan kita harus bersilaturahim. Bagaimana mungkin kita harus sedih, merengut, kemudian kita ingin berkeluarga dengan keluarga, kita ingin macam-macam. Intinya, selama keluar kita itu betul-betul untuk jalan Allah, keluar kita bukan untuk maksiat, silakan. Tapi kalau keluar maksiat, elok tak usah. Ya, suami baru meninggal, ini pakai lipstik tebal-tebal, kemudian pakai baju macam-macam, jalan lenggak-lenggok tengah pasar, para suami baru meninggal. Ini etikanya kurang baik, ini akhlaknya kurang sempurna. Kenapa? Seharusnya dia bertakziah, bersedih hati atas meninggal suaminya, kemudian Allah akan berikan kebaikan. Kalau bicara masalah iddah, tadi ada iddah bagi mereka yang belum jima, belum melakukan hubungan suami istri. Ada iddah ketika mereka sudah berhubungan suami istri 3 bulan 3 kali suci. Kemudian masa iddah perempuan hamil. Kalau perempuan hamil, itu masa iddahnya sampai dia melahirkan. Ketika dia misalnya ketahuan hamil pada bulan pertama, tunggu sampai 9 bulan berikutnya, anaknya lahir, baru menikah. Jadi jelas, anak dari yang dilahirkan itu adalah anak dari suaminya yang meninggal tersebut. Ya, begitu juga dalam keadaan yang tadi, ya dia harus 3 kali suci. Takutnya ketika dia ketika dia dalam keadaan sempurna, kemudian dia meninggal suaminya, padahal dia sudah berhubungan, ya kemudian menikah dengan lain, orang akan bingung ketika belum 3 kali suci. Kaget ketika dia hamil, ini anaknya yang meninggal atau anaknya yang baru nikah dengan dia. Makanya kata ulama, salah satu kuruk ditunggu sampai 3 kali bersuci, 3 kali suci. Artinya kali suci, 3 kali suci, 3 kali haid. Kalau 3 kali haid biasanya aman, berarti dia tidak hamil. Maka ketika tidak hamil berarti dia bisa menikah dengan yang lain atas izin Allah SWT. Begitu Ananda. Jadi kalau keluar untuk yang baik-baik, silakan. Selama keluarnya tidak lil ma'asi, tidak untuk maksiat. Ya, ini suami baru meninggal, keluar lenggak-lenggok, suami baru meninggal, ngabuburit dan macam-macam. Suami baru meninggal kemudian pergi macam-macam. Ini justru tidak baik. Kalau memang keperluannya baik, ingin bersilaturahmi dengan emak, ingin bersilaturahmi dengan abang, ingin bersilaturahmi dengan adik, itu baik. Kenapa? Bagian dari takziah untuk menghibur diri atas meninggalnya suami yang telah meninggal. Begitu Ananda ya. Terima kasih Pak atas Sama-sama. ini sangat bermanfaat bagi sahabat KCV, terutama Anda sendiri ya. Pemirsa, itu tadi penjelasan permasalahan seputar Ramadan dengan Anda dan Abah. Ana pamit undur diri, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.